Selama sidang 2 sesi, epidemi mengamuk, Beijing melihat peningkatan kasus parah. Selama sidang 2 sesi PKC, epidemi terus merebak di seluruh China, dengan banyak orang melaporkan rumah sakit penuh sesak dan banyak kematian mendadak akibat infeksi, terutama di Beijing di mana terdapat peningkatan kasus pneumonia parah dan paru-paru putih, yang menyebabkan kepanikan di masyarakat. Lou, seorang pekerja di Beijing, baru-baru ini mengungkapkan kepada NTD bahwa banyak orang di sekitarnya mengalami gejala demam dan pilek, dengan sejumlah besar kasus pneumonia parah dan paru-paru putih yang menyebabkan kepanikan meluas. Karena ketidakmampuan mencari uang di Beijing dan ketakutan akan infeksi, banyak pekerja yang kembali ke kampung halamannya. Lou, seorang warga Beijing, berkata, kondisi di Beijing sangat serius. Rumah sakit penuh sesak dan kekurangan tempat tidur. Kasus pneumonia dan paru-paru putih semakin banyak dan tidak mudah disembuhkan. Saat ini, tidak ada obat khusus. Kematian mendadak sebagian besar terjadi pada orang lanjut usia. Saya tahu sekitar 7 atau 8 orang berusia sekitar 60 tahun, mungkin karena virus. Semua orang takut keluar, sulit mencari uang dengan bekerja, jadi kami bersiap untuk pulang ke kampung halaman. Sun dari Jiangsu menyebutkan bahwa rumah sakit setempat kewalahan menangani pasien, dan sering terjadi kematian. Namun, sikap resmi pemerintah masih meremehkan epidemi ini. Sun dari Jiangsu berkata, rumah sakit penuh dengan orang. Anda harus berusaha keras untuk bisa diterima. Mereka berbicara tentang sejenis flu, tetapi mereka tidak menyebutkan apapun tentang epidemi tersebut. Partai Komunis tidak menganggap orang sebagai manusia. Kalau ada yang tiba-tiba meninggal, mereka hanya bilang itu karena usia tua atau penyakit lain. 2 orang berusia 50-an telah meninggal dunia, dan 2 orang lainnya berusia 70-an. Mereka kelihatannya cukup sehat, tapi kemudian meninggal begitu saja. Sun dari Yunnan menyebutkan bahwa dia tinggal di dekat Kunming, di mana perekonomian sedang menurun, dan jumlah wisatawan serta pekerja migran menurun secara drastis. Meskipun demikian, ada banyak kematian mendadak. Masyarakat dari berbagai daerah menyadari bahwa gelombang epidemi saat ini telah mengakibatkan buruknya hasil pengobatan di rumah sakit, tidak dapat menyembuhkan penyakit dan biaya yang tinggi. Dr. Su, seorang praktisi pengobatan tradisional China dari Zhejiang, menunjukkan bahwa beberapa obat herbal China yang murah dapat meringankan kondisi tersebut. Namun, rumah sakit yang ingin menghasilkan uang melakukan perawatan medis yang berlebihan. Su dari Zhejiang berkata, menurut pengobatan tradisional China, mereka yang tidak banyak berolahraga dan kekurangan energi yang pasti lebih rentan terkena flu karena energi vitalnya lebih lemah. Jika ada gejala luarnya, sebaiknya sembuhkan dulu bagian luarnya. Mereka langsung menghilangkan panas dan melakukan detoksifikasi tanpa mengatasi gejala luarnya, yang tentu saja dapat menimbulkan komplikasi. Faktanya, banyak kondisi yang disebabkan oleh pengobatan. Terkadang tidak minum obat sebenarnya lebih baik daripada meminumnya.